Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys, salam Dupdal. Ketemu lagi bareng gue Toton Mugiono di channel YouTube gue. Mumpung lagi di rumah aja guys, jadi di pagi hari ini kita mau coba bongkar-bongkar bottom bracket punyanya si Camero 6 atau bottom bracketnya Pro Wheel yang menggunakan crankside swallow. Nah, nanti juga kita bakal tahu nih apa sih yang menyebabkan biasanya bottom bracket ini bunyi kresek-kresek ketika kita melakukan goes. Oke guys, terus saksikan video ini dan jangan lupa bantu subscribe dan jangan lupa juga guys tetap stay at home di rumah aja. Nah, oke guys, kita langsung aja ke videonya. Jadi kita mau lihat apa sih yang menyebabkan bunyi kresek-kresek dan juga gimana cara bongkar bottom bracket Holotech si Pacific Camero 6 ini. Kita langsung membongkar si bottom bracket ini. Jadi yang pertama kita kendurkan di bagian rantai dengan cara mendorong si bagian RD ke depan. Nah, setelah rantainya kendur, selanjutnya kita mengendurkan atau membuka baut di arm crank seperti ini. Jadi satu persatu kita kendurkan. Ini mempunyai dua baut di bagian arm crank ini, masing-masing arm cranknya jadi ada dua baut. Nah, kita kendorkan satu persatu. Nah, seperti ini guys. Jadi nanti setelah kendur kita baru bisa membuka bottom bracketnya. Termasuk juga nanti kita akan membuka di bagian penutup crank. Oke, kita lanjut untuk membongkar atau membuka si baut arm crank yang bagian satunya. Nah, jadi nanti akan kita lihat cara atau membongkar si bottom bracket bawaannya Pacific Camero 6. Apakah pemasangannya sesuai dengan atau sama dengan Shimano, karena ini kan bawaannya dari side swallow. Oke, next, ini yang gue bilang tadi, kita membongkar di bagian selanjutnya yaitu buka baut penutup bottom bracket atau penutup cranknya. Nah, seperti ini. Setelah dibuka semua, baru kita perlahan menggunakan palu karet untuk membongkar atau membuka si bagian crank. Nah, setelah itu baru deh kita bisa bongkar bagian bottom bracketnya. Nah, ini di bagian kirinya kita bongkar bagian bottom bracketnya seperti ini dengan menggunakan kunci bottom bracket. Jadi jangan sampai salah ya guys untuk membongkarnya, karena biasanya ada urutannya tighten, ada keterangannya tighten. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini dia setelah kita bisa bongkar menggunakan tangan. Tuh kan, nah ini beda nih. Jadi Shimano itu biasanya yang kecil yang di sebelah kiri, kalau ini yang panjang di bagian kiri. Next, kita bisa membongkar atau lanjut menggunakan palu untuk sedikit memukul si bagian asnya agar bisa keluar ke bagian kanan. Jadi nanti cranknya sudah bisa dikeluarkan. Nah, di sini gua harap sih kalian bisa perlahan memukulnya karena jangan terlalu keras. Nantinya bisa bengkok atau bisa membuat bengkok si asnya. Jadi masih sama, gue menggunakan alat bantu palu di awal. Nah, setelah itu kita putar sama berlawanan dengan arahnya si tightennya si bottom bracket. Jadi seperti ini. Oke, kita bisa mengendurkan menggunakan kunci bottom bracket, dan juga kalau udah kendor dan bisa menggunakan tangan, kita bisa menggunakan tangan untuk mengendorkan si bottom bracketnya. Nah, seperti ini guys. Kalau sudah kebuka, jadi yang di sini lebih kecil. Cuma memang ring spacernya sama, ada dua. Nah, ini kayaknya memang beda installnya sama punya Shimano. Jadi ini bawaannya Pacific 6, gua belum apa-apain. Setelah kita bongkar seperti ini. Nah, ini dia nih setelah kita bongkar. Jadi di sini ada beberapa yang sudah kita bongkar seperti bottom bracket, seperti crank dan lain sebagainya. Nah, ini juga rencana mau gua tambahkan grease nanti sebelum dipasang, dan juga membersihkan bagian frame. Karena memang di sini nih guys nih. Nah, di sini ini cukup kotor banget. Jadi kenapa bottom bracket kita tuh, atau kenapa kadang bunyi kertek-kertek di bagian si bottom bracket, karena memang ketika kita gunakan ini banyak pasirnya guys. Nah, kalau kita nggak sering ngebersihin ini juga nantinya akan berdampak kepada kerusakan si bottom bracket tersebut. Nah, seperti ini. Jadi gua di sini menggunakan kuas untuk membersihkan
bagian dalaman frame-nya si yang tempatnya si bottom bracket. Jadi gua menggunakan kuas, gua bersihin sedikit-sedikit di bagian pasirnya atau debu-debunya. Nah setelah itu gua lumasin lagi menggunakan grease atau gemuk. Nah ini seperti ini. Jadi setelah dilumasi semua, nanti kita akan pasang ulang si bottom bracketnya. Jadi kanan kirinya gua kasih grease lagi biar dia lebih loncer dan juga biar nggak berisik atau nggak bunyi kretek-kretek. Oke, nextnya kita pasang kembali si bottom bracket. Ini masih sama, gua jadi masangnya juga sama, masih bawaannya masih seperti bawaannya seperti awal. Jadi nggak ada yang gua rubah. Nah pemasangannya ini tadi kan kita berlawanan arah dengan yang Taiktin ya. Nah kalau sekarang yang ada keterangan Taiktin, nah kita ikutin nih. Jadi kita mulai memasang bagian bottom bracket di bagian yang sebelah kanan atau ringnya si bottom bracket yang sebelah kanan. Nah setelah itu, setelah terpasang, perlahan-lahan gua pukul menggunakan palu kayu di sini, palu karet. Jadi perlahan ya guys, jangan sampai terlalu kencang juga. Nah next kita bisa pasang bottom bracket yang bagian sebelah kiri. Nah seperti ini guys. Jadi kalau yang kanannya sudah terinstall atau terpasang dengan baik, selanjutnya kita pasang yang bagian sebelah kiri. Ini sih lebih panjang sebetulnya, dan juga ada spacer satu di bagian sebelah kirinya. Nah untuk mengencangkannya juga gue menggunakan kunci bottom bracket tadi. Jadi dibantu dengan dibantu dengan palu, dipukul secara perlahan juga untuk mengencangkan bagian bottom bracket dan pastikan sudah terinstall dengan baik. Oke, selanjutnya kita pasang ulang cranknya. Jadi pasang ulang bagian crank. Nah tinggal pasang baut deh di si bagian cranknya. Nah ketika sudah dipasang semua, selanjutnya kita pasang bautnya. Jadi baut si crank kita pasang ulang menggunakan kunci L nomor 5. Kencangkan masing-masing bautnya. Jadi di sini ada dua yang gue bilang tadi, masing-masing bautnya kita kencangkan lagi. Jangan lupa ya guys, jangan sampai ini kelupaan nih nggak dikencengin bautnya. Karena memang dampaknya akan bahaya buat kita saat pedaling atau nantinya kita saat goes. Kita gunakan tanpa mengencangkan baut. Nah penutup terakhir, penutup si cranknya atau baut penutup crank. Setelah semua terinstall dengan baik atau setelah semua selesai, kita pasang lagi untuk rantainya. Nah ini pasang dengan baik ya guys. Jadi setelah terinstall juga untuk bagian rantai, kita bisa coba. Nah sekian video gue kali ini, semoga video bongkar-bongkar bottom bracket tadi dan juga apa sih yang menyebabkan atau bersih-bersihnya si bottom bracket tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa kalau misalkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain juga bisa dibagikan. Mungkin sekian dari gue, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gue, salam dua pedang.